Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Putri dengan NIM 2108205007, jurusan Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali sebagai tugas akhir mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada biografi Imam Al-Ghazali, yang kedua ada pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali, yang ketiga pertukaran sukarela dan evolusi pasar, yang keempat barter dan evolusi uang, yang kelima aktivitas produksi, dan yang terakhir yaitu peranan negara dan keuangan publik. Biografi Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali dilahirkan di kota Tus, kota kecil di daerah Khusaron, Iran. Beliau lahir di kota tersebut pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sewaktu kecil, sudah mendalami ilmu tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sufi. Selama hidupnya, Imam Al-Ghazali telah menghasilkan banyak karya yang diperkirakan mencapai 300 buah karya, yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti ilmu logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ulum Al-Quran, tasawuf, politik, dan ekonomi. Secara umum, hasil karya Al-Ghazali ditulis dalam rangka untuk merespon berbagai persoalan politik, di mana terjadinya dekadensi moral dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Kemudian yaitu pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Hal ini dikarenakan pada masa itu, orang-orang kaya dan para penguasa sehingga sulit untuk menerima pendekatan menggunakan metode fikih dan filosofis. Hasil dari pemikiran Al-Ghazali dituliskan ke dalam kitab Ihya Ulum ad-Din Al-Mustafa, Mizan Al-Amal, dan Al-Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yaitu sesuatu konsep yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan menimbulkan keterkaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Ia mengidentifikasi 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua untuk mensejahterakan keluarga, yang ketiga untuk membantu orang yang lain yang sedang membutuhkan. Al-Ghazali mengkritik mereka yang terbatas, hanya sekedar untuk penyambung hidupnya. Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah, baik yang berupa masalih, utilitas, manfaat, maupun mafasid, disutilitas, kerusakan, dalam menciptakan dan menguatkan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan pada 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan di samping itu, Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Kemudian yaitu mengenai pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Menurut Al-Ghazali,
pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai semangat yang muncul dalam diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya aktivitas perekonomian yang berkembang dengan baik. Dalam aktivitas perdagangan, Al-Ghazali menyebut perlu adanya rute perdagangan yang aman dan terjamin, serta negara harus hadir untuk memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh. Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali sebagai bentuk kontribusi terbesarnya dalam perkembangan ekonomi. Beliau berhasil memaparkan dengan rinci tentang aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan dan proses terbentuknya pasar. Lalu, barter dan evolusi uang. Pemahaman Al-Ghazali mengenai barter sangat komprehensif dengan problem barter yang dalam istilah modern disebut sebagai kurang memiliki angka penyebut yang sama. Yang kedua yaitu barang tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga yaitu keharusan adanya dua keinginan yang sama. Dalam kajian teori ekonomi, jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang tersedia memiliki keterkaitan secara linear, sekaligus berbanding terbalik. Jika jumlah uang yang beredar melebihi jumlah barang yang tersedia, akan terjadi inflasi. Sebaiknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit dari persediaan barang, maka akan berakibat deflasi. Al-Ghazali mengecam para penimbun uang. Beliau menganggap penimbun uang sebagai penjahat. Uang yang ditimbun tidak memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Uang yang seharusnya berputar menjadi terhenti pada sebagian orang saja. Al-Ghazali menyatakan yaitu, jika seseorang menimbun dinar dan dirham, ia berdosa. Dinar dan dirham tidak memiliki guna langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran sebagai simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang. Dari pernyataan di atas, kegiatan menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran dalam waktu yang singkat. Dampak bagi produsen, pedagang, dan distributor akan kesulitan meningkatkan modal usahanya karena kelangkaan uang akibat dari praktik timbun-penimbun uang yang akan mengakibatkan berkurangnya produktivitas usaha. Dalam kajian teori ekonomi, jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang tersedia memiliki keterkaitan linear, kan? Lalu, tentang aktivitas produksi. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa aktivitas produksi merupakan yang harus dilakukan oleh manusia, termasuk dalam memproduksi barang-barang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau juga menyebutkan bahwa manusia diwajibkan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, termasuk menjadi pelaku ekonomi dalam aktivitas produksi. Klasifikasi aktivitas produksi yang diberikan Al-Ghazali hampir sampai dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan kontemporer, yakni primer, agrikultur, dan sekunder, manufaktur, dan yang terakhir, tersier, yaitu jasa. Al-Ghazali mengakui bahwa kelompok pertama adalah kelompok yang sangat penting dan peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi yang dalam kelompok ini cukup krusial.
Al-Ghazali mengakui adanya produksi yang beragam sebelum produk bisa dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyadari adanya kaitan yang dalam bahasanya kontemporer sering disebut dengan mata rantai produksi. Adanya tahapan produksi yang bervariasi sebelum produk tersebut dikonsumsi, proses dan keterkaitan produksi yang beragam mengharuskan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerjasama. Kemudian yaitu peranan negara dan keuangan publik. Yang pertama ada peranan negara. Negara memiliki peran yang penting untuk mewujudkan masyarakat agar hidup damai dan dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, negara harus menjalankan prinsip-prinsip berikut, yaitu yang pertama, ada keadilan. Apabila terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka masyarakat akan berpindah ke tempat lain. Dan tentunya mereka akan meninggalkan sawah dan ladang, yang mengakibatkan penurunan pendapatan publik dan kekosongan kas negara, sehingga kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat tidak bisa tercapai. Kemudian ada kedamaian. Dalam menjalankan pemerintahan, negara harus mengambil kebijakan yang dapat menegakkan kondisi keamanan secara internal maupun eksternal. Diperlukan pula peradilan untuk menyelesaikan sengketa secara hukum dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum, sehingga terciptalah kedamaian. Kemudian yaitu stabilitas. Al-Ghazali mendukung sebuah lembaga pengawasan yang bernama Al-Hizbah. Fungsi dari lembaga tersebut adalah untuk mengawasi praktik pasar yang merugikan. Praktik pasar yang merugikan diantaranya yaitu timbangan, pengakuan palsu tentang laba, iklan palsu, kontrak yang dicatat, kontrak yang mengandung penipuan, dan lainnya, sehingga stabilitas dapat terjaga. Menurut Al-Ghazali, semakin tinggi tingkat kemakmuran, maka kekuasaan akan berlangsung semakin lama. Kekuasaan sangat bergantung pada kekuatan militer, dan kekuatan militer bergantung pada pasokan ekonomi. Persediaan bergantung pada kemakmuran, serta kemakmuran bergantung pada keadilan. Oleh karena itu, apabila suatu negara terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan pergi dari negara tersebut dan meninggalkan kegiatan ekonominya, sehingga akan berdampak pada keterpurukan, pendapatan berkurang, dan kas negara menjadi kosong. Lalu yang kedua yaitu keuangan publik. Al-Ghazali memberikan penjelasan yang lengkap mengenai peran dan fungsi keuangan publik. Ia memberikan perhatian yang fokus kedua sisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran. Di sisi pendapatan negara, Al-Ghazali mengawali dari pembahasan mengenai pendapatan yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik penduduk muslim maupun penduduk non-muslim. Sumber pendapatan dari muslim terdiri dari zakat, sedekah, dan fa'i. Sedangkan sumber pendapatan non-muslim terdiri dari al-ghanimah, fa'i, jizyah, dan upeti atau amwal al-masyidlih. Ghanimah atau harta rampasan perang yaitu kekayaan yang dirampas dari lawan ketika perang sudah usai. Fa'i mengacu pada harta yang didapatkan tidak dengan peperangan yang sesungguhnya. Jizyah itu pajak atau pendapat yang dikumpulkan dari non-muslim. Zimmi dengan imbalan dua manfaat, yakni perpanjangan izin tinggal dan pembebasan tugas pertahanan dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara. Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara bersifat fleksibel yang berorientasi pada kesejahteraan. Ia mengusulkan bahwa setiap pengeluaran publik harus memberikan kebaikan sosial yang luas.
Dari pernyataan Al-Ghazali mengenai pengeluaran publik dapat direkomendasikan secara luas, yaitu penegakan keadilan sosial-ekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta memajukan suatu masyarakat yang makmur. Bisa saya simpulkan, dalam bidang ekonomi Islam, Al-Ghazali telah memberikan hasil pemikiran yang menarik dengan diwarnai ajaran-ajaran tasawuf. Karena pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan serat pretise susah menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam mempercayai Yaum al-Hisab, yaitu hari pembalasan. Al-Ghazali mengenalkan pemikiran sosioekonomi yang berlandaskan pada sebuah konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Pemikiran ekonomi Islam yang dituliskan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum al-Din sebagai bentuk mewujudkan visi ekonomi yang mengedepankan norma dan etika dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat atau maslahah, dan mengarah kepada ekonomi yang manusiawi dan berkeadilan. Konsep ekonomi Al-Ghazali masih sangat relevan untuk dilanjutkan dan dikembangkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Al-Ghazali juga memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Lebih jauh, Al-Ghazali mengidentifikasi 3 alasan mengapa manusia harus melaksanakan aktivitas ekonomi, yaitu pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk mensejahteraan keluarga. Dan yang ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Mungkin sekian dari saya, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.